sangat toleransi sekali penduduk Mekah itu kepada agama apapun diperbolehkan. Nah, karena di situ banyak para pengunjung atau para peziarah setiap tahun membawa berhala terus ditaruh di sekitar Ka'bah. Satu persatu taruh lagi, tahun depannya taruh lagi, semakin banyak. Dan kehidupan di Mekah, masyarakat Mekah itu menjadi sangat makmur. Karena mereka memanfaatkan perdagangan pada saat para peziarah datang, yaitu dengan mengambil untung yang sebesar-besarnya. Nah, di situ akhirnya karena penduduk Mekah itu merasa bahwasanya masyarakatnya menjadi makmur dikarenakan banyaknya ada yang namanya berhala-berhala tersebut. Akhirnya lama-kelamaan mempercayai bahwasanya ada Tuhan selain Allah, yaitu berhala-berhala tadi dijadikan Tuhan, dijadikan sesembahan, ya. Akhirnya menyekutukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Saifuddin. Ya, kemarin kita membahas tentang biografi pengarang kitab Fathul Qorib, yang mana beliau juga mengucapkan sholawat dan salam penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekarang saya akan membahas, ya mari kita bahas bersama, yaitu tentang silsilah atau nasabnya Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui yang namanya Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan orang-orang yang mulia, ya. Semuanya dari atas-atasannya, yaitu mbah-mbahnya atau kakek-kakeknya, semua itu merupakan orang-orang yang mulia. Dan mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyembah berhala, perlu diketahui. Dan yang namanya kakek-kakek beliau itu merupakan pada zamannya itu diikuti oleh para kaumnya. Ya, diikuti oleh para kaumnya, menjadi pemuka suku. Kalau zaman dulu kan suku berarti ya, suku-sukunya atau kaum-kaumnya. Ya. Oke, saya akan bacakan di sini. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai ayah, ya, jadi bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Beliau mempunyai nama asli Syaibah, jadi Abdul Muttalib itu julukannya. Ya. Lanjut bin Hashim. Hashim mempunyai nama asli yaitu Amr. Bin Abdi Manaf. Abdi Manaf mempunyai nama asli Al-Mughirah atau Mughirah. Bin Qusay bin Kilab. Ya, sampai sini dulu. Nah, di sini di kakek beliau yang bernama Kilab itu bertemu, ya, nasabnya antara ibunya dan ayahnya. Ini ibunya, ya. Ibunya berarti Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Nah, di sini bertemu, ya, di sini. Terus di sini Abdi Manaf, ya, Abdi Manaf di sini juga bertemu yang namanya nasabnya sama Imam Syafi'i, kakek nomor ke-9, ataupun Sayyidina Utsman bin Affan, kakek nomor 4. Di sini bertemu di Abdi Manaf. Lanjutannya Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, nama aslinya Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah nasab yang disepakati. Untuk selanjutnya di sini lanjutannya berarti mulai Adnan ke atas atau selanjutnya ayah-ayah beliau dan kakek-kakek beliau itu ada terjadi perkhilafan. Yang jelas ini nanti nasabnya nyambung kepada Nabiullah, yaitu Nabi Ismail. Lanjut Nabi Ibrahim, lanjut lagi sampai Nabi Adam. Kayak gitu, ya. Itu nasab beliau. Selain nasab beliau, juga mari kita pelajari yaitu tentang
beliau atau sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau dilahirkan, ya, itu ada kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan. Ya, perlu diketahui dulu, yang namanya Mekah, kota Mekah itu merupakan kota yang sangat istimewa dari dulu. Kenapa? Karena di Mekah terdapat satu bangunan yang mana di situ merupakan bangunan Nabiullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu terdapat yang namanya Ka'bah. Sehingga setiap tahun yang namanya Mekah itu didatangi atau diziarahi oleh orang-orang dari penjuru dunia. Adanya Ka'bah itu, ya, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, itu sebagai simbol, yaitu ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu merupakan ajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ajaran itu diikuti atau dianut oleh kota Mekah, penduduk kota Mekah, oleh masyarakat kota Mekah selalu mengikuti ajaran tersebut. Akan tetapi lambat laun, lama-kelamaan, dikarenakan yang memegang Mekah itu berganti-ganti kabilah, akhirnya yang namanya Mekah, kepercayaan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulai luntur. Kok kenapa bisa begitu? Kok kenapa bisa luntur? Itu dikarenakan banyaknya para peziarah yang datang ke Mekah. Di situ dimanfaatkan oleh penduduk Mekah. Manfaatkannya bagaimana? Yaitu dimanfaatkan supaya ekonomi di Mekah itu makmur. Dengan cara kota Mekah itu bersepakat, orang Mekah bersepakat untuk selalu tidak membuat yang namanya kerusuhan atau membuat yang namanya ketidaknyamanan para pendatang. Mereka menyambut para pendatang dengan baik dan ramah, tidak membuat permusuhan. Dan selalu bertoleransi kepada mereka, kepada para pendatang. Toleransi itu sampai-sampai para pendatang itu datang dengan membawa Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala mereka yang mereka bawa ke sekitar Mekah. Dan itu diperbolehkan di Mekah pada saat itu. Ya, jadi sangat toleransi sekali penduduk Mekah itu kepada agama apapun diperbolehkan. Nah, karena di situ banyak para pengunjung atau para peziarah setiap tahun membawa berhala terus ditaruh di sekitar Ka'bah. Satu persatu taruh lagi, tahun depannya taruh lagi, semakin banyak dan kehidupan di Mekah, masyarakat Mekah itu menjadi sangat makmur karena mereka memanfaatkan perdagangan pada saat para peziarah datang, yaitu dengan mengambil untung yang sebesar-besarnya. Nah, di situ akhirnya karena penduduk Mekah itu merasa bahwasanya masyarakatnya menjadi makmur dikarenakan banyaknya ada yang namanya berhala-berhala tersebut, akhirnya lama-kelamaan mempercayai bahwasanya ada Tuhan selain Allah, yaitu berhala-berhala tadi dijadikan Tuhan, dijadikan sesembahan, ya. Akhirnya menyekutukan Allah. Nah, sedikit demi sedikit banyak yang luntur. Hanya akhirnya semakin lama sampai zamannya kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Di sini hanya segelintir orang yang masih memegang kepercayaan, yaitu seperti ajarannya Nabi Ibrahim, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satunya yaitu Abdul Muthalib.
Jadi kakek-kakek beliau, ya kakek-kakek beliau, kakek Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada yang menyembah berhala. Mereka mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya, kayak gitu ya. Jadi nggak ada. Nah, terus yang namanya pada zamannya kakek beliau yaitu Sayyid Abdul Muthalib itu menjadi pemuka kaumnya pada saat itu. Nah, karena beliau sebagai pemuka dan Mekah itu selalu didatangi tiap tahun pada musim haji didatangi oleh para peziarah. Pada saat datangnya para peziarah dari penjuru dunia, itu yang namanya Mekah akan menjadi tuan rumah. Karena menjadi tuan rumah, maka berkewajiban untuk memenuhi yang namanya makanan dan juga minumannya. Nah, yang namanya Mekah itu dulu, ya walaupun di Mekah itu istilahnya itu panas, ya, padang pasir, tapi di situ ada yang namanya sumber air yang disebut air Zam-Zam. Dulu ada sumur yang namanya sumur Zam-Zam. Nah, karena dulu ya sebelum kakek beliau Abdul Muthalib, itu sebelumnya itu air Zam-Zam sudah tidak ada. Sudah istilahnya tertimbun dan nggak ada bekasnya. Karena berganti-gantinya pemegang Mekah, ya dari kabilah-kabilah yang berganti-ganti tersebut, itu menjadikan mereka merasa cukup dengan menggali sumur-sumur, ya. Selain sumur Zam-Zam, itu yang menjadi sumber air. Dan sumur Zam-Zam tersebut ditimbun dan tidak ada bekasnya, tidak tahu di mana. Nah, pada saat ini ketika pada zamannya kakek beliau, ya Sayyid Abdul Muthalib, ternyata pada waktu itu mengalami suatu ketika mengalami yang namanya kekeringan. Akhirnya beliau, ya kalau zaman sekarang galau lah, istilahnya risau, ya. Bingung, ini bagaimana nanti ketika musim haji para peziarah datang, ini bagaimana untuk menyiapkan air. Karena dulu nggak ada PDAM dan lain sebagainya, bingung untuk menyiapkan airnya bagaimana, sedangkan air kering semua. Coba kalau dulu ada air Zam-Zam itu tidak pernah yang namanya kekeringan. Nah, dalam kegalauan itu, ya, beliau akhirnya beristirahat di Hijr Ismail. Di situ tidur atau tertidur lah, ya, dan bermimpi. Dalam mimpi beliau, intinya dalam mimpi beliau itu beliau disuruh menggali sumur Zam-Zam yang dikasih tanda-tanda, ya, di situ tempatnya itu banyak kotorannya, ya, banyak darahnya, dan juga di situ ada yang namanya burung gagak yang selalu mematok di situ. Selain itu, tempatnya juga menjadi sarang semut. Nah, setelah terbangun, beliau mencari tanda-tanda tersebut, mengelilingi yang namanya Masjidil Haram. Di situ ternyata menemukan beliau ciri-ciri tersebut dan ternyata berada tepat di tempat penyembelihan korban, hewan korban. Korban untuk siapa? Korban untuk dua berhala yang berada di sampingnya. Jadi di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah antara dua berhala. Nah, karena pada saat itu kepercayaannya sudah mempercayai Tuhan selain Allah, yaitu para berhala-berhala tersebut. Mereka sangat mengagungkan atau menghormati para tuhan-tuhan mereka, yaitu tuhan-tuhan patung-patung itu. Beliau tahu kalau beliau ini istilahnya melakukan penggalian di situ, pasti nggak pada terima masyarakat Mekah. Oleh karena itu, beliau diam-diam untuk menggali di situ dengan mengajak anaknya. Beliau baru mempunyai satu anak, yaitu Haris. Baru mempunyai satu anak putra, ya. Nah, mengajak anaknya suruh berjaga di luar, beliau yang menggali. Nah, ketika beliau menggali, pertama nggak ada yang melihat, tapi kan ada suaranya. Masyarakat Mekah akhirnya mendatangi satu persatu. Akhirnya melihat ternyata benar di situ ada orang yang sedang menggali di antara dua patung tadi, yaitu tempat penyembelihan hewan korban. Nggak terima yang namanya masyarakat Mekah.
dikiranya kakek beliau, kakek Nabi Muhammad itu dikiranya mau menghina yang namanya Tuhan-Tuhan mereka. Dikira seperti itu. Karena yang namanya Sayyid Abdul Muthalib masih memegang kepercayaan Nabi Ibrahim, yaitu mengesahkan Tuhan. Nah, setelah itu beliau untuk meyakinkan bahwasanya sebenarnya di sini ada sumur Zam-Zam. Ya, beliau menggali demi kebaikan bersama. Nanti karena ketika ada musim haji harus yang namanya menyediakan air. Kalau airnya nggak ada, mau ditaruh mana mukanya, kan gitu ya. Tuan rumahnya nggak bisa menyediakan air. Sedangkan air itu merupakan bahan pokok yang sangat pokok, bahkan melebihi yang lain, karena di situ yang namanya air sangat langka. Ya. Nah, ketika itu, tapi tidak percaya yang namanya masyarakat Mekah, tetap tidak diperbolehkan. Akhirnya beliau mengucapkan nadar untuk meyakinkan kepada masyarakat Mekah. Nadar beliau yang intinya, nanti kalau beliau mempunyai anak lebih dari 10, beliau akan mengorbankan salah satu putranya untuk dikorbankan. Nah, itu nadar beliau. Akhirnya masyarakat mulai ya percayalah, nggak masalah bahwa di situ tidak untuk menghina Tuhan-Tuhan mereka. Akan tetapi beliau menggali sendiri dengan anaknya tadi, anaknya si Haris tadi ya. Itu beliau menggali sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat Mekah, kayak gitu. Setelah itu ternyata benar di situ ada yang namanya sumur Zam-Zam, dan akhirnya pada musim haji yang namanya peziarah tercukupilah yang namanya kebutuhan air. Tuh. Akhirnya lambat laun ternyata beliau benar-benar dikaruniai banyak anak, ya. Putranya mempunyai anak 10, ya mempunyai anak putra 10 maksudnya ya, Sayyid Abdul Muthalib, dan mempunyai putri 16. Sudah lebih 6, maksudnya 6, berarti dijumlah 16 kan. Putri 6, laki-laki 10. Dengan jumlah tersebut berarti kan lebih daripada 10. Akhirnya beliau ingin melaksanakan yang namanya nadarnya. Ya. Anak beliau yang berjumlah 10 putra-putra, karena yang mau dikorbankan kan yang putra, ya, yang akan dikorbankan yang putra, yaitu diundi siapa yang keluar. Ternyata ketika diundi yang keluar yaitu anak beliau yang paling bungsu, yaitu yang bernama Abdullah. Nah, ini Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW nantinya, ya. Itu ketika diundi yaitu anak yang paling bungsu, yang paling tampan, ya. Itu ternyata yang keluar. Nah, ketika itu yang keluar berarti Sayyid Abdullah lah yang akan dikorbankan. Nah, ketika mau dikorbankan itu sebenarnya ya nggak tega, yang namanya ayah mau membunuh ayahnya, otomatis nggak tega. Kalau ada pilihan lain ya lebih baik pilihan lain, jangan anaknya yang dikorbankan. Nah, karena masyarakat Mekah di sana ternyata tidak setuju, ya dalam hati itu tidak setuju terhadap pengorbanan anak. Nah, akhirnya ada yang mengusulkan bahwasanya itu diminta solusi kepada orang pintar kalau zaman sekarang. Ketika minta solusi, akhirnya beliau menyetujui. Ternyata dikasih solusi, ditanya dulu yang namanya orang Arab di sana, orang Mekah. Itu kalau menghilangkan nyawa, itu tebusannya berapa? Tebusannya yaitu 10 onta. Nah, kalau 10 onta nanti diundi per 10. Jadi pertama 10 onta diundi sama Sayyid Abdullah. Sama Sayyid Abdullah itu yang keluar yang mana? Ketika yang keluar itu adalah 10 onta, maka berarti Sayyid Abdullah tidak jadi dikorbankan. 10 onta lah yang dikorbankan sebagai ganti. Tapi kalau ternyata yang keluar Sayyid Abdullah, maka tambah lagi 10 lagi. Nah, begitupun seterusnya. Akhirnya menerima solusi tersebut. Itu akhirnya mengadakan pengundian lagi. Yaitu tadi antara anak, sekarang antara Abdullah dengan onta. Pertama sama 10 onta. Ternyata yang keluar masih Abdullah, maka tambah 10 onta lagi. Yang keluar Abdullah lagi, terus sampai 100. Ternyata yang keluar yaitu onta.
Nah, akhirnya merasa gembira masyarakat yang menyaksikan. Bahwasanya berarti onta 100 lah yang akan dikorbankan, bukan Sayyid Abdullah lagi. Akan tetapi Sayyid Abdul Muthalib itu masih belum puas. Harus dilaksanakan 2 kali lagi, berarti biar genap 3. Kalau yang keluar itu masih onta, ya berarti onta lah yang dikorbankan. Akhirnya cemas lagi para masyarakat. Nah, setelah itu diundi lagi, ternyata yang kedua yang keluar yaitu 100 onta lagi. Diundi lagi yang ketiga yaitu 100 onta lagi. Nah, menjadilah 100 onta yang dikorbankan, diadakan yang namanya syukuran. Nah, berarti yang Sayyid Abdullah tidak jadi dikorbankan. Nah, setelah itu selesai, ya setelah acara pengorbanan 100 onta selesai, Sayyid Abdul Muthalib mempunyai keinginan, karena usianya sudah remaja, ya Sayyid Abdullah sudah remaja, sudah 18 tahun. Kalau 18 tahun itu kalau zaman dulu sudah remaja, sudah saatnya menikah. Beliau akhirnya berencana untuk menikahkan Sayyid Abdullah. Akan tetapi dalam keluarga beliau itu tidak sembarangan untuk menikahkan. Tidak boleh dengan wanita-wanita yang tidak baik dari kepribadiannya ataupun nasabnya, kayak gitu ya. Nasabnya harus bagus dan juga kepribadiannya harus bagus. Akhirnya bertemulah beliau yang cocok menurut beliau, yaitu ya ini Sayyidah Aminah yang nanti akan menjadi ibunya Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya beliau melamar kepada ayahnya, yaitu Sayyid Wahab. Nah, kayak gitu. Nah, ketika ini ternyata diterima dan beliau akhirnya menikah. Maksudnya beliau itu anaknya Abdul Muthalib, yaitu Abdullah. Abdullah akhirnya menikah dengan Aminah. Mudahnya singkat ceritanya seperti itu. Nah, ketika menikah, beliau merupakan mudahnya Sayyidah Aminah itu merupakan bunga desanya, ya, dan juga Abdullah itu merupakan lelaki paling tampan pada saat itu. Nah, beliau berdua menikah. Nah, setelah menikah, karena adatnya orang sana, ya, ketika sudah menikah itu berkewajiban untuk menafkahi yang namanya keluarga, yaitu merupakan mereka mulai berdagang. Ya, orang sana itu adatnya, kerjanya yaitu dagang. Dagangnya yaitu keluar dari Mekah. Makanya beliau minta izin setelah nikah udah berapa hari, ya setelah itu beliau minta izin kepada istrinya untuk melaksanakan perdagangan, ya. Nah, pada saat itu beliau berdagang, mulai berdagang pertama kalinya, yaitu Sayyid Abdullah. Dalam perdagangan, ya, beliau yaitu berdagang ke Yaman dan juga ke Gaza. Ketika Sayyidah Aminah ditinggal, berarti di rumah di Mekah, ya, ternyata beliau bermimpi. Bermimpi yaitu beliau dikabarkan bahwasanya beliau telah hamil, akan mempunyai seorang anak. Tapi beliau tidak merasa hamil, ya. Cuman headnya memang tidak normal seperti itu. Setelah bangun, beliau mengetahui kabar gembira itu. Beliau ingin sekali memberitahu kabar kehamilan itu kepada suami tercintanya. Akan tetapi karena suami tercinta itu masih berdagang di luar Mekah sehingga tidak bisa mengabarinya. Beliau ingin mengabari langsung tapi tidak bisa mengabari kehamilannya, tetapi tidak bisa, ya. Karena ketidakbisaan itu beliau tahan, kayak gitu ya, beliau tahan. Tapi beliau sudah mengabarkan kepada saudara-saudaranya, ya. Nah, beliau menunggu yang namanya Sayyid Abdullah pulang. Ternyata ketika ditunggu sampai lama, kabilah-kabilah sudah pada pulang, orang-orang Quraisy sudah pada pulang.
ternyata tidak ada yang namanya Sayyid Abdullah tidak ikut pulang. Setelah ditanya ternyata Sayyid Abdullah itu setelah pulang dari Gaza, beliau mampir ke Madinah, tempat keluarga beliau, ya, kerabat-kerabat beliau. Jadi yang namanya Sayyid Abdul Muthalib itu dulu orang tuanya orang Madinah, kayak gitu. Nah, ketika di situ ternyata beliau sakit. Nah, akhirnya rombongan kabilah, ya, orang-orang Quraisy akhirnya pulang ke Mekah, tapi Sayyid Abdullah tidak ikut. Beliau berada di Madinah, kayak gitu, karena beliau sakit. Nah, ketika mendengar itu, yang namanya Sayyid Abdul Muthalib menyuruh anaknya, yaitu Haris, untuk menyusul. Ternyata ketika menyusul ke Madinah, kabar duka yang beliau terima, ternyata Sayyid Abdullah sudah wafat, meninggal dunia. Nah, kabar duka di sini ternyata istrinya tidak bisa mengungkapkan bahwa kabar gembira bahwa beliau hamil, tapi suaminya sudah meninggal dunia. Itu peristiwa pada saat beliau mengandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tidak lama kemudian, ya, 2 bulan sebelum Nabi Muhammad lahir, jadi Nabi Muhammad itu berada di kandungan 9 bulan. Sebelum beliau lahir, ada 2 bulan sebelum beliau lahir itu ada kejadian yang sangat dahsyat. Apa? Yaitu kedatangan Abrahah beserta tentaranya, yang mana Panglima Abrahah ini berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal tidak pernah adanya konflik antara Mekah dengan negara-negara yang lain. Dan orang yang berkunjung ke Mekah itu selalu ingin mengunjungi Ka'bah, tidak ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin beribadah di sana. Akan tetapi berbeda dengan si Abrahah ini. Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa kok si Abrahah ini ingin menghancurkan Ka'bah? Dikarenakan Panglima ini setelah menaklukkan kota Yaman, ya, kota Yaman ditaklukkan oleh Abrahah, dan Abrahah ini merupakan mempunyai pasukan yang tak terkalahkan pada saat itu, ya. Nah, di situ ternyata dia melihat orang-orang tiap tahun itu selalu berdatangan ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Dia merasa iri dan akhirnya dia mendirikan bangunan untuk ibadah, ya, itu didirikan sangat mewah untuk menyaingi Ka'bah, agar orang-orang yang ziarah ke Ka'bah beralih, terutama penduduk Yaman, beralih untuk mengunjungi tempat yang dibangun olehnya, kayak gitu. Akan tetapi ternyata tidak. Para penduduk tetap pada mengunjungi Ka'bah, tidak mengunjungi tempat ibadah yang dibangun oleh Abrahah ini, walaupun dibangun sangat mewah. Nah, pada akhirnya si Abrahah ini kecewa dan marah, dan dia berniatan untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah datang ke sana, ke Mekah, sebelum sampai ke kota Mekah, dia mengirimkan teror dulu. Apa terornya? Yaitu merampas hewan-hewan ternak penduduk Ka'bah atau penduduk Mekah, ya, penduduk Mekah. Setelah itu mengirimkan utusan. Setelah mengirimkan teror tadi, terus mengirimkan utusan. Abrahah ini mengirimkan utusannya untuk menemui pemuka orang Quraisy atau pemuka orang Mekah. Pada saat itu utusan itu menemui Abdul Muthalib, dan dia mengatakan tujuan dari tuannya atau dari Abrahah tadi, yaitu si Abrahah ini dengan tentaranya tidak ingin memerangi penduduk Mekah. Dia hanya ingin menghancurkan Ka'bah saja, kayak gitu.
Akhirnya Abdul Muthalib datang menghadap ke perkemahannya Abraha ini. Dan di sana ternyata tidak disangka tujuannya si Abdul Muthalib ini, Sayyid Abdul Muthalib ini, itu bukan untuk melarang Abraha menghancurkan Ka'bah, bukan. Tapi tujuannya hanya ingin meminta hewan ternak yang dirampas oleh Abraha. Karena hewan ternak beliau ternyata juga ikut dirampas. Kurang lebihnya ada 200 ekor onta. Hanya ingin meminta itu saja. Dan memperingatkan Abraha bahwasanya Ka'bah itu bukan milik Abdul Muthalib atau milik penduduk Mekah, bukan. Akan tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Tuhannya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang akan menjaga dan akan mencegah penyerangan atau pengrusakan yang akan dilakukan oleh Abraha ini. Seperti itu. Ya. Akhirnya izin kembali setelah pulang ke penduduknya. Sebelum si Abraha ini menyerang Mekah, meminta seluruh penduduk Mekah untuk mengungsi di lereng-lereng supaya tidak terjadi yang namanya korban di antara orang-orang Mekah. Karena orang Mekah tidak sanggup untuk menghadapi tentara Abraha ini. Karena tentara Abraha itu terkenal, mereka itu selalu memenangkan sebuah peperangan dan sangat tangguh. Mereka juga membawa tentara bergajah dan tentara berkuda. Ya. Udah saat itu akhirnya mereka mengungsi ke lereng-lereng. Sudah mengungsi, baru tentara Abraha beserta Abrahanya menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Belum sampai ke tempat Ka'bah, tidak disangka ternyata langit menjadi hitam pekat. Hitam bukan karena mendung, tapi dikarenakan ada kawanan burung ababil yang membawa batu. 3 batu 1 ekor. Nah, di situ ternyata batunya dilempar-lemparkan kepada seluruh pasukan Abraha. Dan batu itu ketika mengenai pasukan Abraha, langsung menghembuskan nafasnya. Bisa tembus dari kepala sampai istilahnya sampai ke bawah. Ya, kayak gitu. Nah, akhirnya kocar-kacir lah yang namanya pasukan Abraha. Banyak yang langsung mati di situ. Dan ada yang mati ketika pulang. Kayak gitu. Tidak terjadi yang namanya Ka'bah dihancurkan. Karena Ka'bah menjadi aman. Menjadi selamat. Kedatangannya burung ababil itu merupakan bencana bagi Abraha dan pasukannya. Akan tetapi itu suatu keistimewaan atau suatu kebarokahan kepada penduduk Mekah. Nah, akhirnya Mekah kembali lagi normal dan Mekah menjadi lebih terkenal lagi karena ternyata Ka'bah itu dijaga oleh Tuhannya. Ya, di situ masih banyak yang namanya berhala-berhalanya juga masih banyak di situ ya, di seliling Ka'bah. Sekitarnya ada 360-an yang namanya berhala. Ya, makanya di situ penduduk Mekah di samping menyembah Allah juga menyembah yang namanya berhala. Nah, ketika itu yang namanya Mekah menjadi sangat terkenal. Banyaklah para pendatang, semakin banyak yang berziarah ke Mekah karena Mekah diselamatkan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya banyak yang berziarah ke Mekah dan yang namanya Mekah menjadi semakin makmur. Nah, di situ tidak terkendali yang namanya perdagangan yang tidak baik, ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin ditindas dan lain sebagainya. Intinya perdagangannya menjadi semakin rakus seperti itu. Nah, itulah peristiwa sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, nanti kita lanjutkan kepada kisah-kisah berikutnya insya Allah. Dan tujuannya kita mengetahui kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun secara singkat itu supaya timbul rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.